Oke. Ya. Nah, untuk contoh ini, array-nya dideklarasikan di dalam button display ya. Nggak masalah, karena memang dipakainya cuma di sini kan. Jadi bisa Ya. ditaruh di sini ya. Oke, thank you, Yuven. Terus berarti ini nggak ya Bu, nggak bisa nggak dijalanin. Kenapa? Berarti ini nggak di start. Maksudnya kan tadi di start kan di exercise 4. Loh, program.cs-nya sudah kamu ganti belum? Sebentar, saya bingung ngegantinya dulu Bu. Program.cs. Mana program.cs? Solution Explorer. Kamu belum buka program.cs. Ke bawah. Bukan di scroll program.cs. Berarti saya ganti satu gitu. Ya, mestinya kamu harus lihat di sana namanya apa formnya Oh, oke. di Ya, desainnya. makasih Bu. Makanya Ya, X1 sih. ya. Bu, kalau pakai reverse array gimana, Bu? Kalau pakai ya nggak apa-apa sih. Ada ya array.reverse ya. Nama array-nya kalau nggak salah .reverse gitu kan. Iya. Wait. Itu berarti array-nya berubah loh ya. Kalau di kasus ini nggak apa-apa sih. Kan ini setelah ditampilkan kita nggak pakai lagi ya. Cuma ingat aja bahwa array.reverse itu berarti yang diubah array-nya ya. Bentar ya, saya sambil search. Itu hasilnya apa harus ditampung dulu? Sudah dicoba belum? Gimana, Bu? Hasilnya array.reverse itu apakah harus disimpan di array? Oh enggak, itu void. Bentar ya. Oh ya, array.reverse itu mengubah array-nya langsung. Jadi array-nya itu langsung isinya berubah ya. Jadi hati-hati aja, tergantung soal ya. Jadi kalau soalnya nggak masalah, langsung berubah karena nggak dipakai lagi, oke. Kalau sebenarnya soalnya tidak boleh mengubah array, tapi hanya perlu menampilkan terbalik, ya jangan pakai array.reverse gitu aja. Oke. Sekarang yang nomor 2. Bu, saya mau tanya Bu yang tadi. Ya. Tadi kalau di contohnya ibunya kan kemarin ada yang i lebih kecil dari array sales.length toh Bu. Kalau di sini Oh, kalau 9 itu bisa aja kamu ganti 9-nya itu yang bisa diganti length, tapi dikurangi 1, karena length-nya itu 10 kan ya. Oh, berarti kalau pakai array.length itu boleh pakai array, tapi kalau yang array 0 array yang tadi saya tulis kan array dalam kurung Bukan 0 kan Bu. boleh nggak Itu bolehnya sih, Juven. Tapi tergantung kegunaannya. Kalau kita kan sekarang maunya menampilkan data nomor 9 sampai nomor 0. Yang kita butuhkan itu kan indeksnya ya, bukan isinya ya. Iya. Ya kan, yang kita mau cantumkan di for itu kan indeksnya, maka itu nggak boleh nulis array-nya, karena kan indeksnya. Kalau kita nulis array 0, itu berarti isinya array yang nomor 0. Jadi kalau array nomor 0 itu isinya 8, nanti for-mu jadi for 9 sampai 8. Kan salah ya. Padahal for-nya itu kan 9 sampai 0 kan harusnya. Iya ya Bu. Nah, tapi kalau dot length itu kan hasilnya memang panjangnya array, yaitu kalau kamu waktu menciptakan new int 10, berarti dot length-nya itu hasilnya 10. Nah, kalau punyamu tadi kamu bisa for i
for integer i sama dengan apa? For Untuk integer. menggantikan 9. For integer i sama dengan, kalau pakai length, berarti array-nya lengthnya 10 lengthnya 10 ya, lengthnya ya, array number dot length ya, dot length, terus dikurang 1. Kan soalnya 9 ya. Ya, oke. Ya, Jadi makasih, Bu. bisa for int i sama dengan array length min 1. Ya, oke, Bu. Ya. Itu mungkin kebiasaan yang lebih baik juga ya, tapi saya lupa langsung pakai 9. Karena untuk memastikan bahwa benaran dari yang paling belakang. Kalau kita nulis 9 kan siapa tahu paling belakangnya bukan 9. Oke, yang nomor 2 sebenarnya sama seperti nomor 1, tapi untuk menunjukkan benar-benar bahwa ini unlimited, nah ini tampilan yang tadi dibilang si Jovan ya. Harusnya kalau pakai yang nomor 1 tampilannya gitu, jadi lama gitu ya kan ngisinya. Nah, nomor 2 ini Sini karena buat inputnya itu langsung diganti buat outputnya gitu sudah benar kok. Buat masukin ke array-nya itu langsung dibuat yang add ke apa. Nomor 1. Ini memastikan bahwa karena unlimited, jadi kita sebaiknya pakai apa ini? Datanya kan boleh berapa saja, unlimited gitu kan. Berarti cocoknya memakai apa? List. Ya, kenapa bukan array list? Karena datanya number semua. Ya. Jenisnya sama. Jadi jenisnya sama, tidak terbatas, itu berarti list. Oke, coba dikerjakan nomor 2. Ini lebih singkat dari yang nomor 1 jawabannya. Karena kan cuma ditambah, terus ditampilkan ya. Tapi menampilkannya harus terbalik. Kalau datanya 1, menampilkannya ya cuma 1 berarti. Nah, kalau list itu untuk tahu panjangnya pakai dot apa? Dot length. Bukan. Kalau list pakai dot count. Count ya, hitung. Kalau dot length itu punya array biasanya. Oke, dicoba dulu ya.
Kevin, astaga. Aduh. Bisa ada yang membantu saya nih. Saya kan lagi nggak punya asisten. Ada yang bisa lebih berkomunikasi. Yang depan tuh yang dimaksud yang mana? For itu ada 3 bagian. Kamu sudah ngerti for-nya nggak, Kevin? Ini Kalau for-nya. kamu nggak ngerti for-nya, ya nggak. Maksudnya kamu ngerti cara kerja for nggak? Nggak seberapa. Nah itu, lah terus gimana? Kan harusnya diselesaikan, Kevin. Nah, waktu saya nerangin for juga nggak nanya. Latihan yang kemarin, yang latihan if sama for juga nggak nanya. Lah terus gimana? Kalau kalian nggak ada yang nanya, ya, yang nanya ya ada sih beberapa orang. Cuma orang-orang yang saya cek ini, seperti kamu, Kevin, itu kamu nggak nanya loh. Kamu cuma minta video atau minta dibahas, tapi kamu juga nggak pernah nanya. Saya jadi nggak tahu, kamu bingung di mananya. Nggak bisa kayak gitu, Kevin. Kalau bekerja itu harus, kalau begitu ada yang nggak ngerti, itu harus kamu tuntaskan. Ini kamu sudah numpuk mulai sampai loop ya, habis gini minggu depan, nggak usah minggu depan, besok ini sudah materi baru, Kamis ini. Senin materi baru lagi, nah, terus yang nggak kamu ini sudah numpuknya jauh loh, for-nya nggak ngerti, buat apa saya menjelaskan sampai list-nya. Silakan stop share. Saya mau cek sekarang. Humaini. Ya, jadi ini sudah nggak error sih. Kayaknya kalau numeric up down value-nya harus di-stringkan dulu mungkin ya. Sebelum di-parse. Oke, silakan bisa stop share. Itu kok ada ini ya? Ada exception ya? Siapa tadi yang share ini? Saya lupa. Fadli ya? List number key. Oh, sorry. Dot count min 1 ya? Sama seperti leng ya. Jadi kalau jumlah datanya 10 kan harusnya sampai 9 ya. Oke, saya kira sudah oke. Bisa di stop share sih. Oke, apakah kalian ingin lanjut atau mau stop dulu? Oke, sekarang nomor 3 itu adalah seperti nomor 2, cuma ketambahan 1 tombol untuk memisahkan ganjil genap ya. Nah, ini tambah menguatkan berarti jangan pakai reverse karena listnya nggak boleh berubah. Listnya harus tetap. Lalu dari atas diambil datanya. Kalau ganjil, jadi yang add-nya udah nggak usah diotak-atik ya. Cuma yang separate numbers aja yang diotak-atik. Ini kan sekarang datanya tidak dimunculkan terbalik ya. Datanya diambil dari atas sampai bawah, kalau ganjil
tampilkan di odd, kalau genap diletakkan di even, maka artinya data ini bisa diambil pakai for each, karena indeksnya sudah nggak penting lagi ya. Kalau tadi harus ditampilkan terbalik, itu for-nya nggak bisa for each ya. Karena kalau for each itu dia akan mengambil data urut. Sedangkan sekarang kita mengambil datanya nggak urut. Sekarang urut ya. Sehingga perlu memakai for each. Masih ingat caranya? For each sesuatu in nama listnya ya. Sesuatu itu satu data, berarti for each dalam kurung, kalau datanya INT berarti INT, terus mungkin number in list numbers gitu ya. Maka kemudian data yang diperiksa ganjil genapnya itu adalah number. Mungkin bisa dikerjakan dalam 5 menit. Sebenarnya soal-soal di sini itu cukup singkat ya. Bu, yang di LSA number itu masih kebalik ya, soalnya di tulisannya extend the application you created on exercise 2. Berarti Iya. yang di LSD numbernya masih kebalik. Masih kebalik, artinya kita nggak usah ngubah yang di exercise 2. Oke. Tinggal dikopas saja ya. Alicia. Oke, add-nya kan sama seperti tadi, separate. Ya. For each. Nah, ini nggak salah yang for each-nya. Cuma mungkin biar yang baca itu nggak bingung. Kan tadi kamu di yang button add memakai for integer i sama dengan count min 1 sampai 0. Jadi seolah-olah ya, i ini kan buat indeksnya ya. Maka sebaiknya for each ini jangan i namanya. Kamu ganti nama yang lain. Angka 6 number apalah ya, yang menunjukkan bahwa itu bukan indeksnya. Oke. Iya, jangan lupa yang di dalamnya add ini. Oh ya. Lalu dicek jika dibagi 2 bisa, maka genap ya. Ditambahkan di list yang genap, kalau dibagi 2 tidak bisa, berarti masuk yang ganjil. Ya. Yang lain apakah ada yang mau ditanyakan, ada yang berbeda? Nggak ada ya. Biasanya ada beberapa jenis soal. Itu kalau mirip itu wajar ya. Jadi kemarin itu waktu UTS, itu ada soal yang dalam hati saya ini mirip, tetapi memang cara pengerjaannya yang paling wajar, paling normal, itu kayak gini ya. Sehingga kalau mirip, ya wajar sih orang terpikirnya sama. Yang kemarin itu terutama kita tarik itu ya, kita tarik orang-orangnya itu adalah cara kerja dari soal yang tidak segamblang ini ya. Kalau soal memeriksa ganjil genap itu gamblang banget ya. Pasti semuanya if sesuatu persen 2 sama dengan 0 else ya. Jadi ini soal yang gamblang. Cara kerjanya mungkin hampir semuanya akan sama. Sedangkan kemarin tuh yang kena plagiarisme itu adalah soal yang cara kerjanya itu tidak segamblang itu, sehingga pada saat ada kesamaan yang aneh itu mudah ketahuan ya.
Sedangkan soal ini tipenya nggak seperti itu. Oke, thank you Alicia. Ini sudah oke. Yang lain tidak ada pertanyaan? Jangan ragu-ragu kalau ada pertanyaan atau ada bagian yang tidak dimengerti. Saya juga tidak mengharapkan semua yang share screen ini yang benar jawabannya. Saya tadi malah seneng kalau ada yang salah-salah sedikit gitu ya, karena kesalahan itu kan bagian dari belajar. Supaya kalau orang lain yang sekarang lagi nggak salah, besok-besok nemukan salah seperti itu, bisa tahu harus gimana treatmentnya. Bu, itu yang list6.con itu kenapa di -1 ya, Bu? Tuh, itu yang nomor tadi. Ya itu tadi, karena list itu kalau jumlahnya 10 kan berarti indeksnya mulai 0 sampai 9. 9 itu kan 10 kurang 1. Nggak mungkin ada list nomor 10 kan, kalau panjangnya 10. Jadi karena itu. Bu, Ya, kenapa ya kok button spirit saya nggak bisa kalau diklik 2 kali juga nggak bisa masuk ke tempat buat ngodingnya. oke. Ini saya stop share Ini dulu. di stop share dulu. Thank you Alicia. Silakan share. Iya. Ini gini Bu, nggak bisa. Kalau gitu lewat yang kanan ini aja. Yang properties, gambar petir, oh iya, button petir. Klik yang bagian klik ini, diklik sebelah kanannya ini. Ya, Oh, cuman ada button add klik di sini. kok aneh. Kamu tadi pernah nggak sengaja klik atau menghapus sesuatu? Sempat, tapi sudah saya balikin. Maksudnya sudah saya Ctrl Z lagi gitu. Apa yang kamu Udah, hapus? tadi saya ini kan mau hapus yang ini. Mau saya masukin ke button spiritnya, Bu. Selain itu nggak ada. Nggak ada. Kayaknya kok kamu sudah sempat nyambungin ini ya? Apa saya hapus saja terus bikin button baru mungkin ya, Bu? Bentar. Kliknya ini, kalau add, coba lihat add. Itu masih di play, Bu. Oh iya mungkin. Coba di stop iya. dulu. Sudah. Oh iya, baru bisa. Iya, Bu. Makasih, Bu. Permisi Bu, ini kan barusan saya coba run tapi kok error ya? Ya, coba di share lagi. Errornya apa? Bentar. Ini Bu, keluar kayak gini. Oh. Saya lupa. Harusnya bukan list 66 ya. Maksudnya yang di add itu 6 aja. Oh, Karena iya. kan ini bukan indeks ya. Kalau indeks nanti jadinya malah out of range memang. Misalnya angkanya isinya 80, padahal datanya cuma 5. Terus kalau misalnya ini kan misalnya saya add gini kan Bu, terus saya add lagi itu memang dia ngulang lagi 21 gitu. Hah? Ini kan misalnya bentar. Misalnya kan saya input 1. Terus Ini hasilnya belum kelihatan. Mungkin kamu harus share, new share. Oke. Untuk lihat. Ini udah.
Bukan. Start. Ini sudah Kan kelihatan. keluar jendela baru ya. Iya. Kok nggak kelihatan ya saya? Bentar. Nih ya, Bu. Oke. Nah, misalnya kan saya input 1, terus saya input 3 lagi, itu core-nya 31 gitu. Iya. Oh, oke. Gini, kecuali kamu clear dulu. Tadi ini karena kamu nggak clear. Ya, oke. Ya, kan dia ngeluarkannya terbalik, tapi ya cuma nambahin aja. Harusnya di clear dulu. Oke, makasih, Bu. Oke, sekarang yang agak beda nomor 4. Siapa yang sebelum ini sudah pernah dengar soal bilangan Fibonacci? Ya, bilangan Fibonacci. Siapa ini dari Jovan ya? Iya, sudah buat. Ya, bilangan Fibonacci itu bilangan yang sangat unik gitu ya, karena bilangan di item tertentu itu berasal dari penjumlahan 2 item sebelumnya. Kita sudah agak mirip lah ya, waktu kita hitung moving average di video saya, itu kan juga ngambil data dari 3 sebelumnya, terus di rata-rata. Nah, ini ngambil data dari 2 sebelumnya, dijumlah aja. Nah, nomor 4 ini kira-kira pakai apa? Jadi yang diminta adalah how many numbers ya. Jadi misalnya nulis 15. Maka akan ditampilkan bilangan Fibonacci ke 1, ke 2, ke 3, sampai ke 15. Array. Ya, jadi ini karena sudah tahu jumlah bilangannya, maka jumlah bilangan ini bisa kita jadikan size dari array. Jadi waktu kita new int, itu nggak harus kurung sikunya itu diisi angka ya. Kita bisa isi variabel juga. Contohnya di nomor 4 ini. Jadi nomor 4 ini new int bisa kurung siku number sesuai yang diinput oleh usernya. Nah, satu hal yang unik yaitu bilangan Fibonacci ini number 0-nya harus isinya 0, number 1-nya harus isinya 1. Ya, jadi isi listnya itu harus, isi array-nya itu yang posisi 0 itu harus 0, posisi 1 harus 1. Maka core-nya itu bisa mulai nomor 2 ya, karena yang posisi 0 dan 1 sudah fix. Posisi 2 itu berarti penjumlahan dari 0 dan 1. 3 penjumlahan dari 1 dan 2. Demikian seterusnya. Jadi sesudah menciptakan array-nya, ngisi 0 dan 1-nya baru di for berapa kali. Itu isinya button ini. Oke, bisa coba dikerjakan yang nomor 4. Ya, namanya yang tadi itu, yang untuk menginputkan angka yang biasanya kita pakai text box, di exercise ini memakai, kalau Anda buka toolbox ya, nanti Anda bisa cari namanya numeric up down. Nah, numeric up down ini karena sudah pasti numeric, makanya tadi tidak ada dot text-nya, tapi langsung value, tapi itu pun nggak langsung integer ya. Jadi karena itu harus di-convert dulu. Convert-nya bisa memakai ini, convert to int32 atau ada yang 16 ya? Nggak apa-apa sih, mestinya 16 lebih kecil ukurannya. Soalnya kalau lebih dari yang short
toh yang di VIP list-nya aku juga harus buka, bukan INT lagi tapi jadi long. Oke. Rasanya nggak ngitung sih, cuman rasanya sudah lebih. Ya, kira-kira seperti ini jawabannya untuk nomor 4. Thank you. Bisa di-stop. Nah, untuk yang nomor 5, itu nggak pakai list, jadi ini cuma sekedar review. Jadi, saya langsung ke nomor 6 saja. Jadi, nomor 5 itu input bilangan, satu bilangan gitu ya, lalu dicek prima atau tidak prima. Kita pernah membahas prima atau tidak prima, itu caranya gimana? Masih ingat nggak? Waktu di Python ya. Jadi pertama kita cari faktornya dulu. Jumlahnya ada berapa faktornya ya. Mendeteksi faktor itu kan dengan cara mulai dari bilangan itu ya. Bilangan misalnya yang mau dicek itu angkanya itu 57 misalnya ya. Berarti saya harus meriksa 57 bisa dibagi 0 enggak? Sorry, 57 bisa dibagi 1 enggak? Jangan mulai 0 ya. Bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, dan seterusnya sampai 57. Nah, jumlah yang bisa dibagi itu kan berarti faktornya ya, jumlah faktornya. 57 bisa dibagi 1, oke, berarti faktornya nambah 1 kan, jadi 1. Bisa dibagi 2 enggak bisa. Bisa dibagi 3 enggak, dan seterusnya. Jadi pokoknya setiap bisa dibagi, nah bisa dibaginya kan kayak ini ya, ganjil genap tadi pakai persen ya. Kalau bisa dibagi, maka bertambah 1 faktornya, di akhir dilihat kalau jumlah faktornya itu 2, prima. Kalau bukan prima ya. Nah, itu yang akan Anda pakai untuk mengerjakan nomor 6. Ya, jadi nomor 6 itu silakan dikerjakan. Kita masih ada waktu berapa menit ya untuk mengerjakan nomor 6. Hari ini latihannya kebanyakan memakai angka ya. Tetapi untuk kuisnya tidak harus memakai, tidak hanya angka ya, jadi bisa saja soalnya seperti latihan-latihan yang kemarin. Jadi soalnya itu kira-kira ya, satu soal itu mungkin if atau nested if. Satu soal mungkin loop dan nested loop atau nested loop ya. Satu soal ke arah list. Nah, latihan hari ini itu adalah yang ke arah list dan array. Satu soal list atau array ya. Bisa list atau array atau Anda boleh pakai yang mana saja. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Ya. 1 sampai, jadi untuk setiap angka di dalamnya list itu dikasih nama numbers. Terus numbers ini mau dicek apakah prima atau bukan. Caranya dengan cek faktornya 2 atau bukan. Maka mula-mula faktornya 0, lalu diperiksa mulai dari angka 1 sampai numbers ya. Jadi lebih kecil, lebih besar. Mulai 1 sampai numbers. Kalau kalian bingung lebih kecil atau lebih besar, tulis dulu numbers ya. Kan awalnya 1, akhirnya number. 1 itu lebih kecil atau lebih besar numbers? 1 lebih kecil. Lebih kecil kan? Nah, makanya I lebih kecil, numbers-nya ikut apa enggak? Kalau kita mau periksa misalnya 57, 57-nya ikut enggak?
Ikut berarti pakai sama dengan. Oke. Terus dari 1 menuju number itu bertambah atau berkurang? Tambah. Ya. Nah, di dalamnya tinggal diperiksa. Di dalamnya for ya. Itu nggak usah dia. Ya udah nggak usah. Di dalamnya for tinggal diperiksa jika numbers dibagi i, kalau bisa itu berarti faktornya. Ya. Berarti faktornya ditambah 1. Plus. Ya. Nggak usah else ya. Nah, ini boleh ditulis tanpa kurung karena sebenarnya perintahnya cuma 1 ya, cuma if kan. Dan if itu juga perintahnya cuma 1. Jadi for itu perintahnya cuma 1, if-nya juga perintahnya cuma 1. Jadi enter aja sudah. Ya. Oke. Kalau sudah, berarti keluar dari for ini kan sudah kehitung kan faktornya berapa. Prima itu kalau faktornya 2. Jadi tinggal dicek aja if. Jangan lupa kurung. Tapi prima, kalau prima ditampilkan ya di listbox ya. Yang ditampilkan apanya? Numbers-nya ya. Bukan faktornya kan, numbers-nya. Ya, oke. Boleh di stop share? Mungkin gini ya, mungkin yang paling atas sebelum for each ini listbox-nya kamu bersihin dulu kali ya. Di clear. Prime number-nya ya? Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Mau tadi saya juga coba dengan cara yang sama. Tadi di nomor 5, persis kayak gini cara saya. Tapi kok misal saya input 5, itu jadinya is not a prime number. Pakai cara yang int faktor sama dengan not ini ya. For i ini. Ya, sama yang kayak dalam gini kan. sih. Nggak usah for each kan. Enggak pakai for each. Oke, thank you, Charlie. Yuvan bisa di-share mungkin? Ya. Stop share ya? Ya. Okay. Ini. Oke, kita coba lihat. Bentar ya. Faktor 0. Saya bentar. Ini for-nya itu kok belum ditutup ya? Kamu sudah tanya faktornya 2 atau enggak? Bukannya mestinya hitung faktor sampai habis baru bisa dicek faktornya totalnya berapa?
Sebentar. Ya, kayaknya itu belum ditutup formnya. Berarti karena itu ya, Bu. Bentar. Atau mungkin ada kurung-kurang kelebihan jadinya di bawah. Nah ini Bu, sama aja sih. Kelebihan kurung di bawah 1 itu. Kelebihan. Bawahnya L gitu Kurung ya. tutup yang di bawahnya else itu kelebihan 1. Nah, ini Bu, jadi ada 2 gitu. Ada 2 is a prime number, satunya 2 is not a prime number. Coba ini di stop, di play lagi. Nggak kelihatan saya. Errornya dilihat itu ada error 1 kan. Kurung-kurang. Double klik di tempatnya itu. Double klik di errornya. Saya sambil bikin kurung-kurungnya. Ini kurung yang Ini udah saya tambahin. Ya sudah. ya, oke. Coba di run lagi. Tapi kalau error tolong. Oh, udah bisa Bu. Tadi itu nggak jalan yang ini karena error itu. Iya, kayaknya Lihat tadi jalannya. karena kurung-kurungnya ya Bu. Iya, hati-hati ya soal kurung-kurung ini. Ya, makasih Bu. Oke, jadi jangan lupa kuisnya minggu depan. Kita akan ambil hari kemungkinan Jumat ya. Seperti biasa. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Halo Bu, saya ingin nanya. Ya. Untuk yang project exercise 2 itu untuk menghapus data dari list itu boleh pakai remove range nggak Bu? Remove range? Ya. Boleh sih. Oke, makasih Bu. Kita nggak ada batasan sih. Ya. Makasih. Thank you.